Para Virgo, ada 3 kabar baik yang bisa kalian harapkan terjadi di tahun 2025. Apakah itu? Semuanya kita udah tarik kartunya di sini, jadi kita akan bahas secara terperinci ya. Jangan lupa like and subscribe video kali ini di Early Theory Tarot di YouTube. Oke, so mari kita mulai. Pengen jago meramal tarot sama kayak gua? Early Theory sekarang sudah punya program kelas Tarot for Beginner ya. Kalian bisa cek aja langsung di website kami di www.earlytheory.com dengan harga di bawah 300.000. Jadi ada diskon ya up to 80% sekarang ini. Kalian bisa dapat materi yang daging banget. Ada 10 modul dengan total durasi hampir 11 atau 12 jam yang dijamin dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk kalian yang baru aja mau mulai, jangan takut karena materinya itu gampang dimengerti, nggak bakal bikin kalian puyeng. Akses seumur hidup dan kalian bisa akses kapan saja karena bentuknya itu video offline. Jadi kapanpun kalian mau belajar, sesempatnya silakan dilakukan. Dan untuk orang-orang yang daftar juga ke dalam kelas Start for Beginner Early Theory ini, kalian akan masuk ke dalam grup eksklusif di mana kita akan lebih baik membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalian mempelajari materi kami. Oke, so jangan lupa order sekarang dan mulailah perjalanan kalian untuk belajar dalam meramal tarot. Kabar baik pertama, gue ngerasa di tahun 2025 para Virgo kalian itu lebih ada kesempatan untuk untuk lebih nyantai dikit ya. Dan ini it's all about a state of mind ya. Ini lebih ke arah mindset sih sebenarnya. Bukan berarti bahwa kayak gue bilang tahun 2025 itu kerjaan kalian yang selama ini sibuk tiba-tiba jadi lebih nggak sibuk ya. Tetapi gue lebih ngerasa di tahun 2025 itu kalian akan mulai menyadari bahwa gue tuh sebenarnya nggak perlu loh kayak ngos-ngosan dalam bekerja. Gue tuh sebenarnya nggak perlu loh kayak lembur setiap hari. Gue sebenarnya nggak perlu loh kayak buru-buru banget. Gue sebenarnya nggak perlu nakut-nakutin diri gue. Karena itu yang gue tangkap dari kalian ya. Mungkin ini kebawa dari energi tahun 2024 ya para Virgo. Ada kesan kalian tuh suka nakut-nakutin diri gitu loh. Kayak, aduh ini kayaknya kalau gue nggak buru-buru, nanti gue ditegur. Aduh kalau gue nggak buru-buru, nanti kayak gue bisa terancam di PHK atau ada ketakutan yang sangat mendalam ketika kalian itu tidak bekerja dengan serba cepat. Sementara menurut gua ya, dan ini sesuatu yang kalian perlu belajar untuk sadari di tahun 2025. Cepat itu tidak berarti sukses. Oke? Cepat menyelesaikan sesuatu tidak berarti apa yang kalian kerjakan itu akan membuahkan hasil yang positif untuk kalian. Dan itu sesuatu yang menurut gue menjadi kabar baik untuk kalian. Ya, dimana gue ngerasa tahun 2025 tuh kalian akan banyak menyadari bahwa kayak, aduh ternyata selama ini kayak gue tuh kayak capek-capekan kayak gini, ternyata kayak gue sebenarnya bisa nih ngurangin dikit tanpa gue harus mengorbankan performa kerjanya gue, tanpa gue harus mengorbankan kesuksesan gue di masa depan. Oke, jadi ada banyak perubahan paradigma dari cara lu berpikir mengenai kayak, cara lu mengerjakan sesuatu yang dulunya itu kayak gue bisa akui gitu ya, para Virgo kalian tuh satset kalian kerja tuh kayak ya udah ada kerjanya gue langsung kerjain, gue nggak mau bertele-tele, gue nggak mau tunda-tunda ya. Tetapi di saat yang sama juga kadang-kadang kalian nggak menyadari bahwa kalian jadinya menjadikan kerjaan kalian menjadi hidup kalian sepenuhnya. Sementara kan hidup kita itu nggak cuma soal kerja ya, hidup kita itu nggak cuma soal ngejar deadline, hidup kita itu nggak cuma sekedar kayak ngebalas chat dari bos ketika kita udah pulang kerja, nggak cuman sekedar kayak ya udahlah kayak meeting berjam-jam tanpa kita menghabiskan waktu untuk meningkatkan kualitas hidup kita di aspek hidup kita yang lain. Oke, jadi kabar baik pertama ini adalah kabar baik yang menurut gua walaupun mungkin agak abstrak ya, tetapi menurut gua ini adalah perkembangan yang sangat positif untuk masa depan kalian gitu loh, bahwa kalian udah tidak lagi menjalani hidup itu ibaratnya kayak dikejar setan. Oke, kabar baik kedua untuk kalian para Virgo, di tahun 2025, kalian itu akan banyak banget terhindarkan atau terhindari dari orang-orang yang problematik. Mau itu dalam percintaan maupun dalam pertemanan, ya. Dan ini semua bukan karena kayak oh semata-mata kayak oh Tuhan membantu kalian kayak kalian tuh kayak ada malaikat pelindung yang kayak menggeserkan orang-orang ini dari hidupnya kalian, ya. Tetapi sesederhana kalian itu menggunakan pemikiran kalian yang lebih skeptis dan lebih kritis dalam menilai ya niat orang atau intensi orang ketika mereka itu berinteraksi dengan kalian, dan itu akan sangat banyak banget gitu ya membantu kalian untuk menghindari orang-orang yang pada akhirnya menguras energi kalian, merugikan hidup kalian, mau itu secara materi ataupun non materi ya. Terutama dalam hal percintaan juga ini sesuatu yang menurut gua akan banyak banget terjadi ya, di mana mungkin di tahun 2025 itu secara percintaan lumayan aktif untuk kalian, tetapi tidak berarti semua orang yang kalian temui itu akan membuahkan hasil yang positif untuk kalian ya. Dan menurut gua
balik lagi, para Virgo itu menurut gue otaknya tuh selalu jalan. Kalian tuh kritis, cuman kadang-kadang cinta itu bikin kalian bego ya. Jadi kadang-kadang kalian tuh sulit untuk kayak membedakan gitu loh, kayak kapan gua harus pakai logika gua dan kapan gua harus menggunakan hatinya gua gitu loh kan. Tetapi di tahun 2025 sangat gua sarankan gitu ya, ketika kalian sedang mempertimbangkan seseorang dalam percintaan kalian, otaknya dipakai dulu, paling tidak untuk 3 bulan pertama deh gitu ya. Dan jangan mempertahankan orang yang red flag, jangan mencoba untuk memperbaiki orang yang problematik untuk kalian gitu. Lebih baik kalian mencari orang yang pada akhirnya cocok untuk kalian daripada menerima orang yang pada dasarnya dari awal itu nggak matang untuk kalian atau kayak bener-bener nggak cocok untuk kalian, berharap bahwa mereka sewaktu-waktu bisa berubah. Oke, jadi kabar baik kedua itu adalah kalian akan terhindarkan dari berbagai banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial dengan orang-orang sekitar kalian, mau itu pertemanan ataupun percintaan gitu. Kalian akan menghindari atau dihindarkan dari orang-orang yang bermasalah ini. Dan kabar baik ketiga, ya, akan ada perkembangan pesat, ya, terutama untuk kalian para Virgo yang bekerja di bidang kreatif, ya, di industri kreatif. Mungkin ada yang kerja sebagai desainer, sebagai seniman, sebagai musisi, ya, ada beberapa dari kalian yang gue lihat dari sini tuh, ada banyak yang bekerja sebagai musisi gitu ya, kayak main instrumen gitu ya. Akan ada banyak perkembangan di karirnya kalian di situ juga, dan untuk semua Virgo ya, tanpa terkecuali, ada banyak kesempatan untuk liburan atau untuk menjelajahi area-area yang belum sempat kalian jelajahi sebelumnya. Ya, berpetualang, pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kalian pergikan, ya. Ini nggak harus selalu berhubungan dengan kayak, oh kalian harus keluar kota atau kalian harus keluar negeri untuk merasakan kabar baik ini. Untuk para Virgo, gue ngerasa sesimpel kalian itu menjamah area-area di kota tempat tinggalnya kalian yang belum sempat kalian jamah, itu juga merupakan salah satu hal yang akan membuahkan hal yang positif untuk kalian karena kalian akhirnya bisa menciptakan lebih banyak variasi ya dalam hidupnya kalian gitu, nggak cuma setiap hari itu kayak ya udah pergi ke kantor pakai jalan yang sama, setiap hari Sabtu atau Minggu ke tempat yang sama, nongkrong di tempat yang sama gitu ya. Ada banyak kesempatan untuk kalian tuh menjelajahi hal-hal baru atau area baru dalam hidupnya kalian. Termasuk juga menjelajahi kemampuan-kemampuan barunya kalian gitu ya. Menemukan talenta dan potensi baru itu juga merupakan salah satu kabar baik yang berhubungan dengan kabar baik ketiga ini. Oke, so semoga saja ya ketika kabar baik ini bisa termanifestasi secara sepenuhnya untuk kalian para Virgo. Jangan lupa like dan subscribe pastinya kalau misalnya kalian menyukai konten ini. I will see you soon. Bye bye. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau gue juga punya brand parfum guanya sendiri yang namanya Altar Sense ya. Jadi gue total sudah ada 8 varian yang bisa kalian pilih langsung. Nanti tinggal cek aja di link di bawah. Jadi favoritnya gue itu Maelstrom. Ini wanginya itu seru banget, seger, dan bisa dipakai sehari-hari pas panas-panasan. Gue biasa pakai untuk kayak olahraga juga gitu ya. Jadi boleh dicoba, dicek aja. Unisex, ada parfumnya lebih cocok untuk cewek, ada parfumnya lebih cocok untuk cowok gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, aromanya kemungkinan besar sudah ada di koleksi-koleksi kita yang udah lumayan lengkap ini. So, go to Altar Sense untuk ngecek parfum favoritnya kalian.